Halo guys, pernah nggak sih lu ngerasa capek banget secara emosional padahal seharian cuma urusin kebutuhan orang lain? Atau mungkin lu sering banget ngerasa hidup ini kayak lingkaran gak berujung di mana prioritas orang lain selalu nomor satu, sementara keinginan lu sendiri numpuk di pojokan hati. Hati-hati, bisa jadi itu tanda lu terlalu sering mengorbankan diri buat orang lain. Ngomongin soal pengorbanan, sebenarnya membantu orang itu emang hal yang mulia. Tapi ketika lu terus-terusan naruh kebahagiaan dan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan lu sendiri, itu udah jadi masalah. Dalam psikologi, ini sering disebut self-sacrifice syndrome atau people pleasing. Menurut Dr. Ellen Hendrickson, penulis buku How to Be Yourself, kebiasaan berlebihan menyenangkan orang lain seringkali berakar dari rasa takut ditolak, takut konflik, atau kebutuhan berlebihan untuk validasi eksternal. Nah, biar makin jelas, yuk cek 10 tanda lu terlalu sering mengorbankan diri. Gue jamin setelah dengerin ini, lu bakal lebih aware sama pola hidup lu sendiri. Tanda pertama, lu sering bilang iya, padahal hati kecil ngebisikin enggak. Ini klasik banget. Ada temen minta tolong numpengin uang, padahal uang lu juga mepet. Atau diminta nemenin meeting padahal lu lagi pengen istirahat. Mulut bilang siap, gampang. Tapi dalam hati rasanya berat banget. Menurut penelitian yang diterbitin di Journal of Social and Clinical Psychology, kebiasaan bilang iya karena takut mengecewakan orang lain bisa bikin tingkat stres meningkat dan bikin lu kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Tanda kedua, lu ngerasa bersalah kalau lagi urusin diri sendiri. Misal, lu lagi liburan sendiri buat me time, terus ada pesan dari grup kerja minta bantuan. Alih-alih menikmati waktu, lu malah dilanda rasa bersalah yang luar biasa. Aduh, gue egois banget ya liburan sendiri. Padahal, me time itu penting banget buat kesehatan mental. Kalau lu selalu ngerasa bersalah saat memprioritaskan diri, itu lampu kuning yang harus lu perhatiin. Tanda ketiga, batasan pribadi lu itu tipis banget, bahkan kayak nyaris nggak ada. Orang bisa minta tolong kapan aja, bahkan di jam istirahat atau tengah malam, dan lu selalu respon. Lu ngerasa nggak enakan buat nentuin aturan. Kesehatan mental expert Nedra Glover Tawwab dalam bukunya Set Boundaries, Find Peace bilang, kalau nggak punya batasan yang jelas, orang lain akan terus mengambil energi dan waktu lu sampai lu sendiri yang kehabisan tenaga. Tanda keempat, lu sering nyepelein atau nunda kebutuhan dasar sendiri. Makan terburu-buru atau malah lupa makan karena sibuk ngeladenin kebutuhan orang lain. Tidur kurang karena harus ngerjain tugas temen. Olahraga, wah itu udah jadi barang mewah. Intinya, kebutuhan dasar lu kayak tidur, makan, relaksasi selalu jadi korban pertama. Padahal, tubuh dan pikiran lu butuh itu semua biar bisa berfungsi dengan baik. Tanda kelima, identitas lu seolah ditentukan sama pengakuan orang lain. Lu ngerasa berharga hanya ketika bisa bermanfaat buat orang lain. Pujian kayak, wah kamu baik banget, atau gak ada kamu gimana ya, jadi bahan bakar buat melanjutkan kebiasaan ini. Tanpa sadar, lu terjebak dalam siklus di mana harga diri lu bergantung sepenuhnya pada seberapa banyak lu dikagumi karena pengorbanan lu. Tanda keenam, lu punya cita-cita atau impian yang selalu ditunda, bahkan bertahun-tahun. Pengen kursus skill baru, tapi uangnya selalu kepakai buat bantu keluarga atau teman. Pengen pindah kerja ke tempat yang lebih baik, tapi ngerasa nggak tegaan ninggalin tim yang bergantung sama lu. Akhirnya impian pribadi cuma jadi angan-angan. Lu hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain, bukan buat mewujudkan mimpi sendiri. Tanda ketujuh, hubungan lu rasanya sepihak. Lu yang selalu inget ulang tahun orang lain, lu yang selalu inisiatif nanya kabar, lu yang selalu jadi pendengar setia. Tapi saat lu butuh dukungan, orang-orang itu seolah hilang atau responnya dingin. Rasanya kayak lu investasi energi yang besar, tapi hasilnya nol. Ini tanda klasik kalau dinamika hubungannya nggak sehat dan nggak seimbang. Tanda kedelapan, lu sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Tubuh punya caranya sendiri buat protes. Stres emosional yang kronis karena selalu mengorbankan diri bisa muncul jadi gejala fisik. Sakit kepala, sakit bandang, gangguan pencernaan, atau daya tahan tubuh yang drop. Penelitian di bidang psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa stres psikologis yang berkepanjangan bisa melemahkan sistem imun dan memicu peradangan.
Tanda ke-9, lu ngerasa pahit dan kesel diam-diam. Dalam hati, lu mulai merasakan resentment atau kebencian halus ke orang yang selalu lu bantu. Tapi lu nggak berani ngungkapin karena takut dianggap nggak baik. Akhirnya lu senyum di depan, tapi dalam hati penuh dengan kepahitan dan kelelahan emosional. Itu tandanya lu udah kebanyakan menekan emosi negatif. Tanda ke-10, lu lupa sama hobi atau hal-hal yang dulu bikin lu senang. Dulu suka gambar, masak, atau hiking. Sekarang, waktu dan energi untuk melakukan hal yang bikin jiwa lu senang udah nggak ada. Hidup lu habis buat jadi pahlawan buat orang lain, sampai-sampai lu kehilangan kontak dengan diri sendiri. Lu nggak lagi kenal apa yang bikin lu bahagia di luar konteks membantu orang lain. Nah, setelah tahu tandanya, terus gimana dong? Pertama, coba akui aja dulu kalau pola ini emang ada dalam hidup lo. Nggak usah nyalahin diri sendiri. Kebiasaan ini biasanya terbentuk dari pola asuh atau pengalaman masa lalu di mana lu dihargai hanya ketika berkorban. Kedua, coba latih untuk bilang enggak atau gue perlu mikir dulu untuk hal-hal kecil. Mulai dari hal yang risikonya rendah. Misal, nolak ajakan hangout karena emang lagi capek. Itu udah kemenangan besar. Ketiga, reconnect sama diri sendiri. Tanya, sebenarnya gue suka apa sih? Atau kalau nggak ada ekspektasi orang lain, gue pengen ngapain? Mulai luangkan waktu 10 menit sehari buat lakukan hal yang murni buat kesenangan lu sendiri. Keempat, cari bantuan. Bicaralah sama teman yang bisa dipercaya atau pertimbangkan untuk konsultasi ke psikolog. Mereka bisa bantu lu untuk bangun batasan yang sehat dan memulihkan rasa percaya diri yang nggak tergantung pada pengorbanan lu. Kesimpulan, guys, intinya gini, jadi orang baik itu penting, tapi jadi martir yang terus mengorbankan diri sampai lupa eksistensi diri sendiri adalah bentuk ketidakbaikan terhadap diri sendiri. Dunia nggak akan runtuh kalau lu kadang bilang enggak. Justru, dengan belajar memprioritaskan diri, lu bakal punya energi dan empati yang lebih tulus dan berkualitas buat orang-orang yang benar-benar layak dibantu. Hidup kayak masker oksigen di pesawat, bantu orang lain dulu. Enggak. Instruksinya jelas, secure your own mask first before assisting others. Pasang maskermu dulu, baru bantu orang lain. Dengan merawat diri sendiri, lu justru jadi lebih kuat dan lebih bisa hadir sepenuhnya buat orang-orang terdekat dalam jangka panjang. Jadi, yuk, mulai sekarang, check in sama diri sendiri. Apakah selama ini lu udah jadi versi terbaik buat diri lu, atau cuma jadi versi yang paling berguna buat orang lain? Your well-being matters. You deserve to be a priority in your own life.